Juara Rookies Cup finish ke-19? Kok bisa? Di Moto3 Grand Prix Australia bikin geger paddock. Sebagai juara Red Bull Rookies Cup 2025, semua orang mengira Brian bakal langsung unjuk gigi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia hanya finish di posisi 19, ya bahkan gak masuk zona poin. Dunia balap pun langsung gempar. Media mulai bertanya-tanya, kenapa pembalap sekelas Brian gagal tampil maksimal? Di balik sorotan kamera, ada cerita pahit tentang tekanan, adaptasi, dan realita keras dunia profesional. Dan inilah momen ketika nama Veda Ega Pratama mulai ikut disebut-sebut dalam perbandingan. Tapi tunggu dulu, sebelum masuk ke pembanding dari Indonesia, mari kita bongkar apa yang sebenarnya terjadi di Phillip Island. Reputasi tinggi, hasil tak sesuai prediksi. Brian bukan pembalap ecek-ecek. Di level junior, dia langganan naik podium. Tahun lalu runner-up, tahun ini menang mutlak Rookies Cup. Bahkan sebelum balapan dimulai, analis menaruh ekspektasi langit. Dia akan jadi ancaman serius di Moto3. Tapi ketika lampu start padam di Phillip Island, semuanya berubah. Kecepatan Brian tenggelam. Ia bahkan kesulitan bersaing dengan pembalap papan tengah. Banyak yang kecewa, banyak pula yang kebingungan, tapi jangan buru-buru menghakimi. Brian datang sebagai pembalap pengganti David. Phillip Island, sirkuit neraka bagi rookie. Phillip Island itu bukan sembarang sirkuit. Bagi pembalap pemula, tempat ini bisa jadi mimpi buruk. Trek ini punya karakter yang super cepat, angin laut kencang, dan perubahan cuaca yang bikin semua setting motor jadi kacau. Tikungan 10 terkenal bikin motor terbang karena crosswind mendadak. Beberapa pembalap bahkan menyebut lintasan ini sebagai roller coaster tanpa ampun. Brian datang ke sini tanpa jam terbang, tanpa data pengalaman. Bandingkan dengan pembalap seperti Holgado atau Ortola yang butuh lebih dari satu musim untuk mulai konsisten di sini. Jadi, finish ke-19 itu sebenarnya cukup bagus untuk ukuran rookie tanpa adaptasi. Tapi netizen terlanjur kecewa. Dan disinilah pembanding baru mulai muncul, seorang pembalap muda dari Asia Tenggara. Nama Veda Ega muncul di tengah kekecewaan. Saat publik kecewa dengan debut Brian, netizen justru mulai ramai membandingkan dia dengan Veda Ega Pratama, bintang muda Indonesia yang sedang naik daun. Lihat Veda, adaptasinya cepat, tulis fans di forum MGPP. Meski berasal dari negara dengan infrastruktur minim, Veda justru tampil lebih tenang dan taktis saat pertama kali turun di Eropa. Tahun pertamanya memang berat, sering jatuh, sulit konsisten, tapi grafik progresnya meroket. Tahun kedua, langsung runner-up Rookies Cup. Bandingkan dengan Brian, yang di race pertamanya malah tampak gugup dan kurang agresif. Ini bukan soal siapa lebih hebat, tapi soal siapa lebih cepat beradaptasi. Dan adaptasi itulah yang jadi kata kunci di balik suksesnya Veda. Pelajaran dari Veda. Veda Ega Pratama sudah membuktikan bahwa kecepatan saja nggak cukup. Yang penting adalah bagaimana kamu memahami karakter sirkuit, menguasai ritme balapan, dan tetap tenang di bawah tekanan. Ketika Veda pertama kali menjajal trek seperti Misano atau Valencia, ia jatuh berkali-kali. Tapi dia belajar, dia analisis data, dia perbaiki mental. Kini, Veda dikenal sebagai pembalap yang cepat beradaptasi, bahkan dengan motor berbeda. Dalam dunia Moto3 yang penuh tekanan sponsor dan ekspektasi media, adaptasi adalah mata uang utama. Brian punya kecepatan, tapi adaptasi itu PR besar. Dan pertanyaan pun muncul, bisakah Brian mengejar kematangan adaptif seperti yang dimiliki Veda? Jadi, pembalap pengganti sama dengan tekanan berlipat. Jangan salah, jadi pembalap pengganti itu bukan cuma soal mengisi kursi kosong, justru tekanannya 2 kali lipat. Brian Uriarte menggantikan David Muñoz yang cedera pasca insiden GP Mandalika. Tapi bukan berarti dia santai, justru sebaliknya. Ia harus mengendarai motor yang bukan diset untuk gaya balapnya. Tanpa waktu adaptasi cukup, langsung dilempar ke trek Phillip Island yang bahkan belum pernah dia injak sebelumnya. Ditambah ekspektasi tinggi karena statusnya sebagai juara Rookies Cup, semua sorotan kamera langsung mengarah ke satu orang, Brian. Dan kita tahu, ketika lampu kamera menyala, tekanan Veda Ega tahan banting. Ini buktinya. Veda Ega Pratama bisa dibilang tumbuh di bawah tekanan. Mulai dari ekspektasi publik Indonesia, sampai status sebagai pembalap Asia yang selalu diragukan di Eropa. Tapi justru tekanan itulah yang membentuknya.
Veda pernah crash keras di Portimao, pernah gagal finish di Misano. Tapi tiap insiden dia ubah jadi bahan evaluasi. Dan yang paling menarik, mentalnya gak runtuh, bahkan makin kuat. Saat rival Eropanya cemas menghadapi perubahan suhu ban, Veda tenang dan sabar menunggu momen. Saat yang lain fokus ke podium, Veda fokus ke data. Itu sebabnya ketika nama Brian Uriarte mulai disandingkan, netizen bilang Veda lebih siap secara mental. Tapi jangan buru-buru simpulkan, Brian juga punya sisi kuat yang belum banyak orang lihat. Kegagalan pertama, titik balik karir. Terkadang bukan kemenangan yang membentuk karakter pembalap, tapi kegagalan pertamanya. Dan debut Brian di Australia bisa jadi titik balik terbesar dalam karirnya. Meski finish di luar zona poin, Brian berhasil menyelesaikan balapan. Itu artinya dia mampu menjaga fokus, tidak jatuh, dan mendapatkan data penting untuk pengembangan ke depan. Banyak pembalap malah gagal finish di debutnya. Brian, dia bertahan, dan itu bukan hal kecil. Di pedok, tim teknis tahu bahwa data race lebih berharga daripada sekedar posisi. Brian kini tahu seperti apa rasanya start dari grid Moto3, bagaimana motor bereaksi saat angin menerpa, dan bagaimana lawan proses yang tak terlihat. Dari kacamata jurnalis yang ikut liputan langsung di paddock, ada satu hal yang sering dilewatkan fans, proses yang tidak terlihat kamera. Balapan bukan cuma soal race day, ada briefing teknikal malam sebelumnya, ada latihan track walk, ada perdebatan soal setting ban, dan Brian meskipun rookie ikut semua itu. Sementara publik sibuk komentar soal posisi 19, tim dan engineer justru mengapresiasi ketahanannya menghadapi tekanan awal. Hal yang sama terjadi di kasus Veda saat debutnya dulu. Dia juga dikritik karena terlalu pelan. Tapi yang tak dilihat orang adalah jam tidur yang dipangkas demi analisa data atau latihan fisik brutal demi memperbaiki stamina. Dari balik lensa media, Brian dan Veda sama-sama sedang berjuang, bukan saling menjatuhkan. Pertanyaannya, siapa yang bisa bangkit lebih cepat musim depan? Brian and Veda, dua jalan, satu tujuan. Brian Uriarte dan Veda Ega Pratama, dua nama dari dua benua berbeda, satu dari Spanyol yang punya tradisi kuat balap motor, satu lagi dari Indonesia yang baru menancapkan kuku di arena dunia. Tapi keduanya sedang menulis sejarah mereka sendiri. Brian dengan tantangan adaptasi cepat di tim besar, Veda dengan perjuangan membuktikan diri tanpa privilese. Dan musim 2026 akan jadi pembuktian siapa yang paling cepat belajar dari kegagalan. Moto3 bukan lagi soal siapa dari negara kuat, tapi siapa yang cerdas, tahan banting, dan haus data. Penonton pun harus mulai lebih dewasa. Jangan cuma menuntut podium, tapi pahami tiap langkah kecil yang mereka tempuh. Karena di balik setiap posisi ke-19 ada ribuan putaran latihan dan keringat yang tak pernah terekam kamera. Dan kisah mereka baru saja dimulai.